Halo anak-anak semuanya, salam sehat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran tematik kali ini. Kali ini kita akan belajar tematik B subtema 1 di kelas 5 sekolah dasar semester Gasal tentang sistem pernapasan pada manusia. Mari anak-anak langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Materi pembelajaran kali ini 1. Perilaku di rumah atau keluarga yang menunjukkan pengamalan sila-sila Pancasila. 2. Membaca teks bacaan dari buku dengan lafal dan intonasi yang tepat. 3. Organ tubuh dan cara merawat organ tubuh pada sistem pernapasan manusia. 4. Membuat gambar dekoratif dan gradasi warna. 5. Menemukan tokoh dan watak dari teks bacaan. 6. Pengaruh karakteristik geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi. 7. Jenis-jenis pekerjaan sesuai letak geografis Indonesia. 8. Menemukan informasi tentang tempat dan waktu terjadinya peristiwa pada teks bacaan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga inti terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga inti merupakan bagian dari lembaga sosial yang ada di masyarakat. Kita perhatikan anak-anak, ini adalah keluarga Melati yang terdiri atas 5 anggota keluarga. Pak Sigit, ayah Melati, berkedudukan sebagai kepala keluarga. Bu Ratih, ibu Melati, berkedudukan sebagai kepala rumah tangga. Melati memiliki kakak yang bernama Bintang Pratama dan adik yang bernama Mentari Sekarsari. Di dalam keluarga Melati, setiap anggota keluarga saling menghargai dan membantu, sehingga kerukunan dan kedamaian dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Perilaku di rumah yang menunjukkan pengamalan sila-sila Pancasila antara lain sebagai berikut. 1. Saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. 2. Rukun dengan tetangga yang berbeda agama. 3. Berbuat adil kepada tetangga. 4. Menyeimbangkan hak dan kewajiban kita di rumah. 5. Mematuhi norma-norma di rumah. 6. Aktif dalam kegiatan bersama di rumah. Anak-anak, berikut ini adalah tabel organ pernapasan dan fungsinya. Pertama, lubang hidung digunakan untuk menarik dan menghembuskan napas. Kedua, trakea, disebut tenggorokan. Trakea berfungsi untuk menyaring udara yang dihirup dan juga bercabang ke bronkus. Berikutnya, paru-paru adalah organ utama sistem pernapasan. Paru-paru menerima oksigen dan melepas karbon dioksida. Berikutnya, alveolus adalah struktur kecil yang terlihat seperti kantung, ditemukan di paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran gas. Berikutnya, diafragma adalah otot pada paru-paru bagian bawah yang memiliki bentuk kubah tempat pernapasan dimulai. Mulut, hidung, dan diafragma. Udara memasuki sistem pernapasan melalui mulut dan hidung. Saat kita menghisap udara, diafragma menarik udara masuk. Diafragma terdiri dari lembaran otot yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Trakea dan saluran pernapasan. Setelah memasuki tubuh, udara bergerak melalui trakea yang juga dikenal sebagai tenggorokan. Tenggorokan adalah tabung tulang yang menghubungkan paru-paru dengan mulut. Trakea adalah filter tabung udara sebelum bercabang ke bronkus. 2 tabung yang membawa udara langsung ke paru-paru. Anak-anak perhatikan organ pernapasan pada gambar berikut ini. A. Paru-paru.
B. Saluran bronkus, C. Hidung, D. Mulut, E. Trakea, F. Diafragma. Bernapas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, paru-paru, alveoli, dan bronkus. Rambut pada lubang hidung yang kecil disebut silia. Rambut pada lubang hidung berfungsi untuk menyaring partikel asing seperti debu yang ada pada udara. Organ utama pernapasan adalah paru-paru. Tempat pertukaran gas di paru-paru disebut alveolus. Pernapasan dimulai dari otot paru-paru bagian bawah yang disebut diafragma. Trakea juga dikenal sebagai tenggorokan. Tabung tulang yang menghubungkan paru-paru dengan mulut disebut tenggorokan. Lingkungan dengan banyak tanaman dan belum terkena polusi akan menyehatkan pernapasan. Anak-anak perhatikan organ pernapasan pada manusia. Menggambar sebagai kegiatan kreatif. Menggambar merupakan salah satu kegiatan untuk mengembangkan kreativitas sekaligus sarana penyalur hobi. Selain itu, menggambar juga bisa menjadi sarana melestarikan karya seni. Anak-anak perhatikan contoh motif batik. Pertama, motif kawung pici. Kedua, motif mega mendung. Ketiga, motif truntum. Keempat, motif sidomukti. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui paru-paru. Dengan bernapas, tubuh kita mendapatkan oksigen yang diperlukan, sehingga proses metabolisme tubuh kita dapat berlangsung. Alat pernapasan manusia terdiri atas hidung, tekak, pangkal tenggorok, batang tenggorok, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan bulu-bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Faring merupakan cabang saluran tenggorokan dan saluran kerongkongan. Epiglotis berguna untuk menutup laring sewaktu kita menelan makanan sehingga tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Batang tenggorok bercabang menjadi dua, yaitu ke kanan menuju paru-paru kanan dan ke kiri menuju paru-paru kiri. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil yang disebut alveolus. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Proses pernapasan dibedakan menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Proses pernapasan dapat dibedakan menjadi dua fase, yaitu fase inspirasi, yaitu masuknya oksigen ke dalam paru-paru. Kedua, fase ekspirasi, yaitu keluarnya karbon dioksida dari paru-paru. Anak-anak, macam-macam pekerjaan manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan perkotaan. Kedua adalah lingkungan dataran tinggi. Berikutnya, lingkungan pantai. Yang keempat, lingkungan dataran rendah. Anak-anak, perhatikan beberapa dataran tinggi yang ada di sebagian wilayah Indonesia. Sekarang kita perhatikan contoh kekayaan alam. Marmer, fosfat, besi, kaolin, tembaga, dan nikel. Keadaan geografis Indonesia berupa dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan pantai. Mata pencarian penduduk dataran tinggi adalah sebagai petani, peternak, dan pedagang hasil pertanian. Mata pencarian penduduk dataran rendah adalah sebagai petani dengan hasil pertanian yang berbeda-beda. Mata pencarian penduduk yang tinggal di pantai antara lain sebagai nelayan, petani garam, dan pemandu wisata pantai. Mata pencarian penduduk yang tinggal di perkotaan adalah sebagai karyawan, buruh, dan pegawai negeri sipil. Hasil pertanian di Indonesia adalah
beras, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, karet, kopi, gula, dan tembakau. Hasil kekayaan alam yang dihasilkan di Indonesia antara lain biji besi, timah, tembaga, batu bara, dan gas bumi. Anak-anak, sekian pembelajaran kita rangkuman materi tematik 5B subtema 1 semester dasar. Semoga anak-anak dapat memahami materi pelajaran kali ini dengan mudah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Salam.